Halo semuanya, selamat datang di video seri pembelajaran statistika. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai analisis time series atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah analisis runtut waktu. Nah, apa itu analisis time series? Pada dasarnya, dalam ilmu statistika, analisis ini bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai sebuah variabel yang disebabkan karena perubahan waktu, atau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai sebuah variabel pada suatu waktu berdasarkan data masa lalu yang tentu sudah membentuk pola-pola tertentu. Nah, untuk memahami lebih mendalam, maka video ini akan saya bagi ke dalam dua pokok pembahasan, yaitu mengenai pemahaman konsep dasar, dan yang kedua adalah bagaimana menghitung tren yang terjadi. Ada dua jenis, yaitu ada tren linear dan non-linear. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan apa itu analisis time series atau runtut waktu, kemudian apa tujuannya. Ada dua alasan utama, yaitu satu adalah untuk mengetahui pola perubahan yang terjadi di masa lalu. Kemudian pola-pola yang terjadi itu kita gunakan untuk memprediksi data atau nilai sebuah variabel di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contoh misalkan perusahaan ingin memprediksi penjualan pada tahun ini atau tahun-tahun yang mendatang, maka perusahaan tentu membutuhkan pola-pola atau nilai-nilai atau data-data penjualan di periode yang sebelumnya. Atau misalkan ingin memprediksi tingkat inflasi atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, analisis time series ini digunakan untuk banyak aplikasi atau kegiatan di dunia bisnis. Lalu kemudian apa saja komponen dalam analisis time series? Ada minimal 4 yang dipahami. Yang pertama adalah secular trend atau tren sekuler. Tren ini adalah tren yang paling mudah dipahami, kemudian paling mudah dilakukan analisis ini, karena analisis ini akan membentuk sebuah garis lurus yang naik atau garis lurus yang turun untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan dari sebuah variabel dalam beberapa periode waktu. Contoh yang paling mudah adalah biasanya data mengenai laba perusahaan dalam beberapa tahun. Nah, investor itu sangat senang dengan perusahaan yang memiliki laba yang bergerak secara halus atau smooth, meningkat secara perlahan dari satu periode sampai dengan periode yang selanjutnya. Peningkatan yang smooth ini akan membuat investor mudah memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang. Berbeda halnya jika perusahaan memiliki laba yang berfluktuasi, naik turun, seperti tidak memiliki pola. Nah, itu membuat investor susah untuk memprediksi. Kemudian komponen yang kedua adalah seasonal variation. Analisis ini atau tren ini itu disebabkan karena sebuah musim yang terjadi pada satu periode waktu. Jadi perubahan nilai variabel ini lebih sering disebabkan karena musim dalam satu periode atau satu tahun. Misalkan contoh di Indonesia, kita setiap tahun bahkan selalu melihat peningkatan penjualan pada periode mendekati bulan puasa dan menjelang lebaran biasanya. Nah, itulah analisis atau tren dalam komponen seasonal variation atau perubahan variabel yang disebabkan karena musim pada sebuah periode. Nah, analisis ini komponen time series ini lebih bermanfaat ketika digunakan untuk jangka waktu yang pendek, bukan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya musim itu berulang untuk setiap periode atau setiap tahun, sehingga perubahannya sulit untuk ditemukan. Ketika
digunakan untuk periode yang panjang. Nah, yang ketiga adalah komponen cyclical fluctuation. Ini biasanya disebabkan karena perubahan ekonomi makro. Sebenarnya bisa dilihat pada grafik yang sudah saya siapkan. Ini adalah grafik yang pertama, tren sekular. Ini adalah grafik yang kedua, itu ada grafik seasonal variation yang disebabkan musiman. Ini ada tahun 2007, 8, 9. Nah, kemudian cyclical fluctuation itu cenderung biasanya disebabkan karena perubahan ekonomi makro, atau kadang juga disebut business fluctuation, atau disebabkan karena fluktuasi bisnis. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada siklus yang terjadi dalam perekonomian, yaitu ada siklus depresi, kemudian melakukan recovery sampai dengan prosperity, kemudian terjadi resesi sampai dengan depresi lagi, recovery lagi. Nah, siklus ini mengapa bisa diprediksi? Karena ada ilmu statistik yang mempelajari bagaimana pola-pola ekonomi yang terjadi di masa yang lalu. Nah, kemudian yang terakhir adalah komponen irregular movement atau perubahan yang sifatnya acak atau tidak bisa diprediksi. Nah, ini lebih sering disebabkan karena kejadian luar biasa seperti bencana alam, peperangan, banyak faktor yang sulit untuk diprediksi dan diidentifikasi untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi seperti ini. Nah, pada video ini saya akan fokus untuk membahas komponen yang pertama atau secular trend, karena pada komponen ini penganalisis atau kita yang sedang belajar lebih mudah untuk mengumpulkan data-datanya, mengidentifikasi data-data yang ada di masa lalu, berbagai macam variabel, sehingga nilai prediksinya jauh lebih mendekati kenyataannya saat itu terjadi nanti di masa yang akan datang. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah bentuk linear dan kedua adalah bentuk non-linear. Nah, untuk menghitungnya sebenarnya ada banyak sekali caranya. Ada metode freehand, kemudian ada berbagai macam metode. Nah, salah satunya yang akan saya contohkan pada video ini adalah metode yang paling populer, yaitu metode least square atau metode kuadrat terkecil. Untuk mengetahui persamaan, untuk mengetahui nilai sebuah variabel pada suatu waktu berdasarkan data masa lalu, maka kita butuh persamaannya. Nah, persamaannya adalah y aksen sama dengan a plus bx. Nah, apa itu b? B itu adalah garis kemiringan. Kalau tadi kalian lihat ada garis, nah ini adalah nilai b, garisnya. Sementara a itu adalah perpotongannya. Titik-titik ini akan membentuk perpotongan garis dengan sudut atau sumbu vertikalnya. Sehingga untuk mengetahui nilai y pada 2004, kita harus tahu nilai a dan b-nya dan kemiringannya. Maka persamaannya adalah y aksen sama dengan a plus bx. Nah, untuk menghitung b dan a-nya membutuhkan rumus seperti ini. Ini tidak susah, nanti akan saya tunjukkan menggunakan Excel, menggunakan data yang saya miliki. Nah, ini saya memiliki data, ada kasus 3. Jadi ceritanya ini adalah produksi padi selama 3, 4, 5, 6, selama 7 tahun, 2003 sampai 2009. Kemudian pertanyaannya adalah, bisakah kita memprediksi produksi padi pada tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan data ini? Nah, caranya, mungkin akan lebih mudah dipahami jika kita mengerjakan langsung menggunakan Excel ya. Nah, ini saya memiliki data yang tadi kita copy ya. Copy ke Excel.
Oke ya, ini data yang tadi, kemudian tahun produksi. Di sini kita buat variabel periode waktunya. Oke, sebentar, kita sesuaikan supaya mudah. Oke, ini nggak bisa. Oke ya, oke lah, kita abaikan itu. Ini ada data tahun dan produksi, kemudian kita di sini. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita copy rumus tadi ke bagian sini ya. Ini rumus untuk mencari B dan mencari A. Oke, mudah-mudahan tidak tertutupi sini. Oke, saya agak terganggu dengan ini semua sebenarnya. Kita gunakan yang sama, harusnya bisa. Oke, nah periode waktu yang akan saya gunakan sebagai tahun dasar adalah tahun 2003, sehingga saya beri kode 0. Dan otomatis 2004 menjadi periode waktu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Semudah itu. Jadi kalau seandainya di sini ada 10 ya kita tinggal teruskan ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua kita butuh sigma XY. Maka kita butuh di sini kolom X dikali Y. Bagaimana menghitung X dan Y-nya? Y dulu deh. Y itu adalah jumlah produksi padi yang nantinya kita ingin mengetahui Y pada tahun 2010. Maka Y aksen sama dengan A plus BX. Produksi adalah Y, sementara karena ini adalah analisis time series, maka periode waktu merupakan X. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bagaimana menghitung X kali Y? Mudah sekali, sama dengan kita tinggal kalikan X dikali Y, 10 dikali 0, kemudian kita copy ke bawah ya. 8 kali 1, 10 kali 2, 12 kali 3, dan seterusnya. Kemudian kita butuh data X kuadrat, maka kita butuh X kuadrat, kita carikan simbol di bagian sini. Oke. X kuadrat sama dengan ini ya, kolom X kita pangkat 2 dan hingga kita copy ke bawah. Nah, setelah itu kita bikin jumlahnya di masing-masing kolom, kecuali untuk kolom tahun ya. Kita jumlahkan semuanya. Nah, sekarang kita punya data yang cukup untuk membuat analisis tren ini. Oke. Oh, malah geser ya. Oke. Nah, pertama untuk menghitung B dulu deh. Untuk menghitung B, atau mungkin yang mudah dulu kita menghitung A, itu adalah sigma Y dibagi N. Maka A sama dengan ya, sama dengan sigma Y
ini adalah Y, sigmanya adalah ini. Kita oke, sorry maaf. Yang udah ini ada sigma atau totalnya. Total Y sama dengan total Y dibagi N, 84 dibagi N. N-nya berapa? N-nya adalah 7, jumlah sampelnya atau jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2007 sampai ke 9 itu adalah 7. N-nya adalah 7. Total Y dibagi N, kemudian dikurang dengan, oh ya benar, tadi kita harusnya menghitung B-nya dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian dikurang B dan oke. Kita hitung B-nya dulu karena di sini butuh nilai B untuk menghitung A-nya. Di B sama dengan total N dikali total XY dikurang total X dikali total Y. Oke, kita langsung menggunakan fungsi matematis saja yang ada di Excel. Coba kita buat agak sedikit lebih cepat. Sama dengan buka kurung 7, N-nya adalah 7, kemudian dikali sigma atau total Y, total XY maksud saya. XY adalah ini ya, XY 84, kita kurung, kemudian kita kurangkan dengan total X. Kita buka kurung lagi, total X adalah ini. Oke, mungkin begini, dikali total Y. Total Y adalah ini. Dan kita tutup, kemudian kita enter. Oke, kita dapat yang bagian pembilang, kemudian penyebutnya adalah sama dengan N 7 dikali total X kuadrat, ini ya, X kuadrat, tutup kurung, dikurang dengan total X. X adalah ini, total X pangkat 2. Dan kita enter. Oke, 196. Kita dapat pembilangnya 196, maka hasilnya adalah B, supaya mudah ya, di sini aja, B sama dengan 224 dibagi 196. Nah, ini adalah B. Kita kasih kuning. B-nya adalah 1,14286. Maka A-nya adalah A sama dengan total Y dibagi N 7, N-nya adalah 7, kita tutup kurung, dan dikurang dengan B-nya adalah 1, kayaknya harus pakai B-nya adalah ini, kita pakai, mudah-mudahan bisa masuk ke sini. Dikali kurung total X dibagi N. Mudah-mudahan benar. Oke, saya keliru di bagian. Oke, ini sepertinya harus ditulis manual 1,14286. Coba ya. Oke, saya keliru di bagian B, total X dibagi N. Oke, ini kita hapuskan dulu saja ya. Coba hapuskan ini. Ini kita hitung dulu bagian yang sana. Total X dibagi N adalah ya, total X dibagi N. Oke, saya keliru di E10. Oh, astaga. Oke, maaf. N-nya adalah 7.
kenapa saya tidak menemukannya dari tadi. Oke, kita ulangi ya, mudah-mudahan harusnya nggak masalah tadi dengan yang sebelumnya. 84 kemudian dibagi 7, kita ulangi, sama dengan total Y total Y dibagi 7, kemudian dikurang dikali total X dibagi 7. Oke, kita menemukan masalah yang sama lagi. Ini adalah, kita coba bikin dia. Saya perlu bintang di sini. Saya perlu kali 8,514 sekian 8,571 ya. Jadi saya kurang tanda bintang di sini. Silahkan diperhatikan. 8,51 sekian itu adalah A-nya. Maka sekarang tadi persamaannya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Y sama dengan A ditambah BX. Begitu ya. Maka ini saya pindahkan ke sini saja. Maka kalau kita ingin tahu produksi tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2014, maka kita perlu memasukkan periode waktu untuk 2010 sampai 2014 untuk mengetahui X-nya. Kalau 2009 adalah periode ke-6, maka 2010 adalah periode ke-7, 8, 9, 10, dan 11. Begitu seterusnya. Ini saya hanya memasukkan atau meneruskan ini, saya hide biar mudah. Nah, untuk mengetahui berapa produksi padi pada 2010, maka ini kan Y sama dengan Y untuk 2010, Y 2010 begitu ya, sama dengan, kita tulis di samping sini, sama dengan A ditambah B dikali X. X-nya 2010 adalah 7. Kemudian kita enter. 16,571. Ctrl C, kita taruh ke sini. Z. Ya, kita tuliskan manual 16,57. Nah, Y 2011, kemudian Y 2012 itu kita masukkan hanya dengan mengganti X-nya. Rumusnya sama, Y sama dengan A ditambah B dikali X. X 2011 adalah 8. B dikali X. Kemudian 2012 sama dengan A ditambah B dikali
X 2012 atau 9 ya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan Y di tahun 2014. Nah, kalau dilihat ini terjadi peningkatan, walaupun di awal terjadi penurunan, kemudian meningkat, menurun, kemudian meningkat lagi. 17,71, 18,85 dan seterusnya. 17,71, 18,85 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan prediksi. Memprediksi nilai sebuah variabel pada suatu waktu berdasarkan data masa lalu, atau memprediksi perubahan nilai variabel yang disebabkan karena perubahan waktu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, sebenarnya saya sudah membuat juga di sini hasilnya ya, 1,143, 8,571 A-nya jadi sama. Kemudian ini adalah ramalannya ya, 16,572. Tahun 2014 adalah 21,144. Ini kalau kita hitung harusnya hasilnya sama. Tahun 2014. Kita coba buktikan 2014. Y 2014 sama dengan A plus B dikali X. X-nya adalah 11. Enter. 21,14. Sama ya. Oke. Nah, itu tadi cara menentukan nilai variabel Y menggunakan metode least square. Kemudian selanjutnya, gimana seandainya tahun dasarnya kita ubah ke bagian tengah. Tadi saya menentukan tahun dasarnya adalah 2003. Kalau tahun dasarnya kita ubah menjadi di bagian tengah, misalkan di tahun 2006, maka periode waktunya akan geser, bukan 0, 1, 2, 3 sampai 6 lagi, tapi 0, 1, 2, 3 ke periode selanjutnya, dan ke periode sebelumnya adalah minus 1, minus 2, minus 3. Jadi dengan data yang sama tadi, dengan data yang sama ini kalau kita buat dengan data ini, kalau kita taruh di sini, maka periode waktunya harusnya berubah. Kalau saya meminta ini sebagai tahun dasar, saya meminta tahun 2006 sebagai tahun dasar, maka periode waktu ini menjadi 0. Ini menjadi tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Periode ke-1, kedua, ketiga. Maka 2005 adalah minus 1. Kemudian 2004 adalah minus 2. 2003 adalah minus 3. Cara pengerjaannya sama, hanya mengubah X-nya saja. Dan kalau kita lakukan operasi matematis dengan rumus tadi, dengan rumus B, A, maka hasilnya pun akan sama. Y-nya tetap, Y pada 2010 tetap 16,572, Y pada 2014 tetap 21,14. Bedanya, cara menghitung B dan A-nya harus diubah. Kalau tadi untuk menghitung A dan B, rumusnya adalah ini ya, total XY dikali N dikurang total X dikali total Y, dan seterusnya. Maka ketika tahun dasarnya berubah menjadi di bagian tengah periode, maka menghitung B dan X-nya menjadi seperti ini, lebih sederhana. B sama dengan total XY dibagi total X kuadrat. Sama, hanya tinggal memindahkan. Kemudian A sama dengan total XY dibagi N. Nah, kita coba buktikan. Kita pindahkan ini ke Excel yang tadi saya buat di sini. Kemudian kita pindahkan A-nya ke sini.
kita copy ini, kita copy ke sini. Oke, sekarang XY sama dengan 10 dikali minus 3, enter. Kemudian kita copy ke bawah. Oke, sama dengan X kuadrat X pangkat 2, kemudian enter. Kemudian kita copy ke bawah. Oke, kita punya data yang sama seperti tadi. Kemudian kita sum. Saya tinggal copy ke samping. Oke, sumnya beda, 84, 0, 32, 28 dan sebagainya. Kita hitung dulu B-nya. Oke, B-nya sama dengan total XY 32 dibagi total X kuadrat 28, 1,14. Oke, ini adalah B. A-nya adalah sama dengan total Y dibagi N. N-nya adalah 7. 12. Maka persamaan yang tadi, Y sama dengan A plus BX. Kalau kita masukkan di sini, maka Y 2010 adalah, oke sebentar, ini coba kita hide, dan kita masukkan ini tahun. Oke, kita hapus. Tahun 2010 X-nya adalah 7, maka sama dengan Y sama dengan A ditambah B dikali X. X-nya adalah, bukan 7. Oke, saya hapus dulu. Maka X-nya adalah, ini harusnya mengikuti. Oke, kita fill series. Oke, ini ada di sini harusnya 4, 5, 6, 7, 8. Ya, karena tadi ada kolom baris 10 saya hide ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sama dengan A ditambah B dikali X kali 4. Lihat. Sini adalah 16,57. 16,57. Kalau kita pengen tahu 2014, maka langsung aja di sini ya, sama dengan A ditambah B dikali X. X-nya adalah 8. Maka hasilnya adalah 21,14. Sama 21,14. 16,57. 16,57. Karena periode waktunya berubah, maka menghitung A dan B-nya berubah menjadi lebih mudah, lebih sederhana. Persamaannya tetap. Dan hasil Y-nya sama, tidak berubah sedikit pun. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke contoh yang lain, misalkan contoh kasus jumlah tahunnya adalah genap. Tadi kan kalau kita lihat jumlah tahunnya ganjil, 2003 sampai 9 adalah 7. Nah, kalau seandainya genap gimana? Kemudian genap, saya pengen tahun dasarnya di tengah-tengah. Kan nggak bisa. Di antara 2014 dan 2015 saya taruh di situ. Apakah 2014 tengah? Kan nggak bisa. Kalau saya taruh di 2014 maka tidak adil, tidak di tengah-tengah. Kalau saya taruh di 2015 juga tidak di tengah-tengah. Maka jalan keluarnya adalah kita anggap saja di sini ada tahun, kemudian kita isi dengan 0. Nah, supaya adil kita bagi rata, ke atas 0,5, ke bawah 0,5. Jadi sebenarnya ini adalah 1. Ya, jadi ke atas minus 0,5, ke bawah 0,5. Jadi sebenarnya ini adalah 0. 0,5 ditambah minus 0,5. Oke. Jadi periode waktunya saja yang berubah. Kalau seandainya jumlah tahunnya adalah genap.
ke bawah 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, seterusnya. Kemudian ke atas minus 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Seterusnya sama. Menghitung B dan A-nya sama seperti ini. Seperti yang terakhir kita kerjakan yang lebih sederhana. Lalu nah ini adalah hasilnya. Jika tahunnya adalah ini data yang berbeda 2011 sampai 2018, maka ini adalah hasil perhitungannya. Y sama dengan 18,25 ditambah 2,5x. Persamaannya maka X-nya adalah 4,5, 5,5, seterusnya Y-nya adalah ini. Oke, saya tidak perlu menunjukkan yang ini karena ini hanya variasi kasusnya, cara menghitungnya sama. Nah, kemudian yang sebenarnya paling penting adalah untuk mengerjakan yang tadi kita lakukan. Itu semua bisa kita kerjakan di Excel menggunakan insert chart. Caranya, nah dengan data ini ya, kita misalkan menggunakan data yang ada di sini. Kita menggunakan data ini. Oke. Tahun, ekspor, kode waktu, semuanya ada 1 sampai sekian. Kemudian kita buat di sini. Oke, kita buat tahun ekspor tahun 2011 sampai 2018. Ini ada 34. Ini genap. Tapi mengapa kode waktunya seperti ini? Karena tahun dasarnya saya tetapkan di 2010, bukan di tengah-tengah. Oke. Nah, data ini kemudian kita ingin membuat grafik seperti ini. Atau kalau tadi kan menghitungnya manual, ini langsung menggunakan Excel. Caranya adalah kita blok dulu variabel Y-nya, kemudian insert, kemudian klik chart, kemudian pilih scatter atau pilih yang mana saja. Ini bisa, ini bisa. Nah, ini ada garisnya. Oke. Kita lihat. Harusnya sudah sama ya, seperti di sini garisnya. Kemudian ini adalah sumbu Y, tapi sumbu X-nya belum kita ubah. Sumbu X-nya kan adalah ini. Sumbu X-nya harus kita ubah. Kita klik di bagian bawah sini sampai muncul kotak, kemudian klik kanan. Ya, bagian bawah sini klik kanan, chart area, klik ini, klik sampai muncul kotaknya, kita klik kanan, kemudian muncul select data. Kita klik select data, kemudian pilih edit. Nah, ini series X value kan masih kosong. Ini kita isi dengan memblok variabel X. Oke, X, kemudian kita klik OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita OK. Nah, setelah itu untuk memunculkan persamaannya, caranya adalah dengan kita klik titiknya ini, kemudian klik kanan, kemudian add trend line. Nah, kita pilih tadi mintanya apa di situ adalah yang linear, trend linear. Ini ada eksponensial, logaritmik, polinomial dan sebagainya. Kita pilih linear, kemudian kita scroll ke bawah, pilih display equation on chart. Centang. Nah, akan muncul garisnya. Kemudian kita close, ini persamaannya bisa kita geser ke sini. 2,5x plus 7 sama ya. 2,5x plus. Ini adalah persamaannya yang tadi kita hitung di sini. Nah, ini persamaannya Y sama dengan 12 ditambah 1,42857x. Nah, tapi ini dibalik Y sama dengan BX plus A. Oke, nggak masalah. Ini hanya perbedaan tampilan saja, nggak masalah. Ini hanya dibalik urutan B dan A-nya. Nah, ini dia. Itu untuk membuat linear.
bagaimana untuk membuat chart yang non-linear. Tadi kan ada banyak, di sini ada logaritmik, ada polinomial, ada eksponensial. Mudah sekali. Kita tinggal bikin ini, bisa nggak kita copy? Coba kita copy ke sini. Oke, yang sama ini sama datanya. Kita klik di sini, klik kanan, di sini. Nah, klik kanan, select add trend line. Nah, kita ganti eksponensial, maka garisnya berubah. Kita ganti logaritmik berubah, polinomial, maka dia berubah. Kemudian display on equation chartnya muncul. Oke, tinggal kita sesuaikan pengen yang mana. Itu ada eksponensial, kemudian kita close, ini kita bisa hapus. Kemudian yang sebelumnya bisa kita hapus, ya. Nah, ini muncul persamaannya. Untuk nonlinear poli eksponensial, tadi yang sempat saya jelaskan di awal. Eksponensial, maka persamaannya 8,4 sekian akan sama, pasti tidak mungkin beda. Ini kita copy lagi ke bagian bawah sini. Oke. Kita hapus chartnya. Kita delete, kemudian kita bikin yang baru, select add trend line. Kemudian kita pilih yang setelah eksponensial apa? Ada logaritmik yang ini. Kemudian kita display equation on chart, kemudian kita close. Muncul persamaannya 8,76 log n kali x ditambah 6, sekian. Nah, akan pasti sama, tidak mungkin beda. Kemudian satu lagi coba kita buat di sini. Oke, kita coba hapus yang sebelumnya. Kita klik kanan, add trend line, pilih yang belum apa? Berarti polinomial ya harusnya ya. Polinomial. Oke, polinomial, kemudian display equation on chart. Nah, samanya adalah ini dia, sama seperti yang sudah ada di PPT yang saya siapkan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Makasih semuanya.